Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk senantiasa hadir di kegiatan kita, kegiatan berbagi praktik baik yang pada hari ini dengan tema pembelajaran interaktif dengan virtual. Nah, jadi untuk penyampaian awal bagi Bapak Ibu yang nantinya akan mengikuti kegiatan ini secara online, secara daring, bahwa absensi akan ditampilkan di awal dan di pertengahan serta di akhir video nantinya. Dan juga untuk mengisi daftar hadir itu kita membutuhkan bukti screenshot mengikuti komunitas KKG, yang kedua bukti screenshot mengikuti webinar, dan yang ketiga mengisi nama narasumber. Salawat serta salam kalau kita ajarkan serta kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi langsung saja tujuan acara kita pada hari ini yaitu untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pemanfaatan media pembelajaran interaktif, khususnya pada kesempatan kali ini yaitu dengan media virtual. Kita akan menerapkan pemaparan yang menarik dari ibu narasumber kita. Sedikit tentang ibu narasumber kita ini adalah tentunya tidak asing untuk kita Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah guru dari SD Negeri UPTD SD Negeri 54 Kota Parepare, dan juga merupakan guru penggerak angkatan 9 Kota Parepare. Kemudian selanjutnya tata tertib. Tentunya dimohon agar kiranya Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan notifikasi ponsel agar kita dapat berfokus pada materi yang akan disampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan dicatat dan akan kita bahas bersama pada sesi tanya jawab nantinya. Untuk itu langsung saja, karena seperti kita juga sudah berada di tengah kita, saya persilahkan kepada Ibu Mirda SPDI MPDGR, guru UPTD SD Negeri 54 Parepare, yang juga merupakan guru penggerak angkatan 9 Kota Parepare. Kepada Ibu disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita diberi umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita hadir dan ikut dalam kegiatan berbagi praktik pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang dalam perkataannya, perbuatannya, bahkan diamnya kita jadikan suri tauladan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya juga di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi sudah diperkenalkan di awal tadi. Jadi untuk materi kita dalam berbagi praktik baik ini yaitu media pembelajaran interaktif dengan word. Jadi izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri dulu.
mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat saya, tapi tidak mengenal nama saya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi sebelum Bapak Ibu semua sayang dan cinta sama saya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Ibu Mirda dari UPTD SD Negeri 54 Kota Parepare, dan sekarang memegang mapel PAI sejak 2019 hingga saat ini atau sampai sekarang, dan masuk guru penggerak angkatan 9. Dan alhamdulillah untuk tahun ini saya diberi amanah menjadi guru pamong pada PTL Batch 1 2024 di PPD PAI UIN Alauddin Makassar. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk materi, saya izin memberi pantun dulu Bapak Ibu, boleh? Jadi Bapak Ibu, ada duda kaya raya, tapi sayang banyak anaknya. Kalaulah Bapak Ibu sudi melihat saya, tolong fokus mohon perhatiannya. Oke, kita masuk ya. Jadi sebagai pendahuluan Bapak Ibu, jadi di era digital ini, nah, media pembelajaran interaktif menjadi salah satu sangat efektif dalam proses pembelajaran. Karena dengan kemajuan teknologi, media pembelajaran tidak lagi terbatas pada buku teks saja dan ceramah, tetapi telah berkembang menjadi format yang lebih menarik dan interaktif. Nah, pertanyaannya, apa itu media pembelajaran interaktif? Nah, jadi media pembelajaran interaktif, Bapak Ibu, adalah alat atau platform yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar melalui interaksi dua arah. Jadi dua arah ya Bapak Ibu, jadi kalau satu arah bicara sendiri, seperti itu. Dan yang kita harapkan ada interaktif dalam proses pembelajaran kita, seperti itu. Nah, jadi media pembelajaran interaktif juga adalah bentuk pengajaran yang melibatkan penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi interaksi aktif antara siswa dan materi pelajaran itu sendiri. Jadi dengan diharapkan melalui cara ini, siswa dapat terlibat secara langsung dalam pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif tentunya. Oke. Selanjutnya, media pembelajaran interaktif itu mencakup berbagai elemen. Nah, contohnya seperti gambar, itu termasuk media interaktif juga, video, apalagi audio, animasi, simulasi, aplikasi pembelajaran, dan presentasi multimedia yang memungkinkan penggunanya atau kita bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, contoh-contoh media pembelajaran yang interaktif seperti apa? Yang pertama, ada video pembelajaran interaktif, ya, seperti yang bisa tampak ya Bapak Ibu di atas. Jadi video pembelajaran interaktif itu menggabungkan elemen video dengan elemen interaktif, seperti pertanyaan-pertanyaan dan pilihan jawaban. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan video tersebut dengan menjawab pertanyaan dan memilih opsi yang tepat. Selanjutnya ada simulasi virtual. Yang mana itu Bapak Ibu? Jadi simulasi virtual itu memungkinkan siswa atau peserta didik untuk mengalami situasi atau peristiwa dalam lingkungan virtual yang realistis. Contohnya simulasi ini bisa IPA ya Bapak Ibu. Perjalanan keluar angkasa atau eksplorasi lingkungan alam. Jadi siswa dapat langsung berpartisipasi secara aktif dan berpartisipasi dalam seolah-olah ada pengalaman langsung di dalamnya. Seperti itu. Kemudian ada aplikasi mobile education. Sama dengan ini bisa tampak di atas ya Bapak Ibu. Ada Google Chrome, ada Gmail, itu semua adalah aplikasi mobile edukasi khusus untuk pendidikan, menyediakan berbagai aktivitas pembelajaran interaktif
Misalnya, ada aplikasi yang membantu siswa belajar matematika melalui permainan interaktif. Bisa seperti itu. Dan saya yakin sebenarnya Bapak Ibu di sini sebagian besar sudah memakai mobile edukasi. Contoh-contoh mobile edukasi atau aplikasi yang ada di medsos ya Bapak Ibu, di HP masing-masing. Kemudian ada mind mapping. Nah, mind mapping juga ini sebenarnya pasti sudah sering digunakan ya. Jadi mind mapping ini adalah teknik visual yang berguna dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan mind mapping ini, siswa dapat mengorganisir dan menyusun ide-ide serta hubungan antara konsep-konsep yang mereka pelajari. Jadi dengan mind mapping ini Bapak Ibu tentunya membantu siswa menghubungkan konsep-konsep dan melihat gambaran besar dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Pentingnya juga itu mind mapping Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ada modul ya, atau modul interaktif online. Mungkin Bapak Ibu sudah punya sebagian ya, terutama kalau materi pelajaran, modul pelajaran Tazakiri. Jadi modul interaktif online itu mencakup berbagai jenis sumber daya pembelajaran, seperti animasi, gambar, interaktif, dan pertanyaan-pertanyaan interaktif juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan siswa dapat belajar juga melalui modul ini dengan cara menjelajahi konten interaktif dan berinteraksi dengan elemen-elemen di dalamnya. Apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu merupakan era modern. Kita modern ya Bapak. Jadi kita sebagai guru harus mengikuti zaman. Anak semakin ini kita juga tidak boleh ketinggalan. Jadi tidak ada alasan saya guru kolonial, guru milenial yang maju, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk kita memberi alasan untuk tidak ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang interaktif seperti itu. Kemudian ini dia word ini yang insya Allah menjadi fokus kita. Jadi game edukasi atau game edukasi. Jadi anak-anak sekarang kan hampir dari satu hari 24 jam, 20 jamnya itu untuk game. Nah, bagaimana kita guru sekreatif mungkin menciptakan game juga, tapi gamenya yang edukatif. Seperti itu. Seperti apa? Jadi media pembelajaran interaktif yang menggabungkan unsur permainan dengan tujuan untuk belajar. Itu maksudnya game edukasi. Jadi siswa dapat belajar melalui tantangan, teka-teki, atau skenario dalam. Insya Allah yang kita inginkan itu adalah game ini bisa memotivasi siswa dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk Bapak Ibu ke aplikasi Word game itu, jadi pertanyaannya apa sih keuntungan media pembelajaran interaktif? Kenapa harus ikut-ikut membuat media supaya interaktif gitu? Bagaimana kalau metode ceramah atau saja, tidak usah kita pikir ada respon balik dari anak-anak. Nah, tidak seperti itu, karena yang tujuan belajar itu siswa dapat ilmu pengetahuan setelah proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Yang pertama, apa sih keuntungan media pembelajaran interaktif atau apa manfaat dengan kita membuat media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran? Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Di media pembelajaran interaktif dapat membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan menarik dan menyenangkan, itu yang akan membuat para siswa kita tentunya motivasinya itu meningkat. Yang kedua, memperkaya pemahaman siswa dengan menyajikan informasi dalam berbagai bentuk yang lebih mudah dicerna. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian meningkatkan retensi dan pemahaman materi. Jadi interaksi aktif dengan materi pembelajaran dapat membantu siswa mengingat informasi dengan lebih baik. Nah, yang kita inginkan itu ada retensi, ada perhatian lebih dari pembelajaran kita. Makanya kita tarik mereka, kita buat mereka tertarik dengan media pembelajaran yang interaktif yang kita lakukan. Kemudian memberikan umpan balik langsung. Jadi media pembelajaran interaktif seringkali dilengkapi dengan fitur umpan balik langsung.
Siswa dapat menerima umpan balik segera setelah menyelesaikan tugas atau kuis yang membantu mereka mengidentifikasi kesalahan dan memperbaikinya kita sebagai guru dengan cepat. Kemudian mendukung gaya belajar beragam. Jadi Bapak Ibu, kita tahu sebagai pendidik tentunya siswa memiliki gaya belajar yang beragam, berbeda-beda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Jadi media pembelajaran yang interaktif itu Bapak Ibu dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar ini dengan menyediakan konten yang bervariasi dan interaktif. Kita yang sebagai penulis harus bervariasi juga, beragam juga metode atau media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Nah, ini dia fitur dari Word Game itu. Jadi ada bentuk labirin, banyak roda berputar, ada kuis, ada box dalam kotak. Saya kira sebagian besar juga guru sudah ada yang memakai ini, ya Bapak Ibu. Tinggal yang mau mengaplikasikannya juga boleh belajar sekarang. Oke, selanjutnya fitur-fitur dalam games ini. Yang pertama ada perpustakaan game edukatif. Jadi Word Games ini menyediakan banyak game edukatif untuk berbagai mata pelajaran dan tingkat kelas. Jadi jangan mengatakan tidak ada mungkin isinya mapel penjas, ada ya Pak Sultan, ada. Kemudian aplikasi Word Games ini juga dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan sehingga mudah diakses oleh kita para guru. Sangat mudah diakses, makanya saya memilih berbagi praktik ini dengan Word Games ini. Jadi kalau ada yang bilang tidak bisa, tidak mungkin. Yang tidak bisa itu yang tidak mau bergerak dan tidak mau bergoyang. Bergoyang apa maksudnya? Tangannya bergoyang. Ya Bapak Ibu. Lanjut, ada dukungan pelanggan. Jadi dengan Word Games ini menyediakan layanan dukungan pelanggan yang responsif untuk membantu guru kita sebagai pendidik. Kemudian, apa sih manfaat Word Games ini dalam pembelajaran? Jadi yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Ini yang menjadi pokok kita. Bagaimana siswa bisa terlibat langsung dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Kita sudah bertumpah-tumpah ini, air liur di bibir kita ini, tidak mendengar. Nah, kita yang bagaimana caranya memutar otak, bagaimana untuk menarik perhatian mereka. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memperkuat pemahaman konsep. Jadi game-game edukatif Word Games ini membantu siswa memahami konsep dengan cara yang menyenangkan dan mudah. Kemudian meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Jadi banyak game ya Bapak Ibu di Word Games ini dirancang untuk dimainkan secara berkelompok sehingga siswa dapat belajar berkolaborasi dan bekerja sama. Kemudian memperkaya pengalaman belajar. Nah, tentunya dengan kita memperkenalkan fitur ini, aplikasi ini, tentu ada pengalaman belajar bagi siswa. Jadi nanti kalau dia bukan kita gurunya, pasti pernah belajar ini. Siapa gurunya? Oh ibu ini, ibu Ibu Adi Anggreni. Jadi ibu mendapat pengetahuan yang kita ajarkan ini Bapak Ibu, dia telah diajarkan lagi oleh orang yang kita diajar lagi, mengalir terus itu pahala ke kita, bahkan sampai kita meninggal. Masya Allah. Lanjut. Nah, implementasi Word Games ini di kelas. Jadi pertanyaan berikutnya, pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi gunakan Word Games ini untuk melengkapi proyek pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, Word Games ini bisa digunakan kapan saja. Mau dipakai untuk mendiagnosa awal pembelajaran boleh. Misalnya pretest, mau dipakai ini boleh. Selama proses pembelajaran boleh. Di akhir pembelajaran postesnya boleh. Bisa sama Bapak Ibu. Sekreatif Bapak Ibu dan sebisa Ibu Bapak. Tidak usah sekali benar. Cari fitur termudah yang menurut Bapak Ibu bisa. Jangan mudah disusah-susahkan. Kalau bisa susah dimudahkan Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian pembelajaran kolaboratif.
Jadi gunakan game-game yang mendukung kolaborasi untuk mendorong siswa bekerja sama dalam belajar bersama. Kemudian pengayaan materi. Jadi cocok juga Bapak Ibu game ini sebagai alat pengayaan materi pembelajaran, seperti bermain kuis atau simulasi untuk memperkuat pemahaman mereka tentang konsep pembelajaran. Oke, yang pertama, cara menggunakan word games ini. Jadi pertama Bapak Ibu, kita buat akun guru. Gak sederhana sekali, 4 langkah ini saja. Buat akun guru, Ibu Bapak pasti sudah semua punya akun ya. Bahkan akun belajar ini tak bisa kita masukkan. Kemudian pilih game yang relevan, yang sesuai dengan mata pelajaran dan tingkat kelas Bapak Ibu. Kemudian atur aktivitas. Di sini mesti atur aktivitas untuk membuat soal-soal berkaitan dengan materi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian mulai untuk bermain seperti itu. Nanti kita praktek langsung ya Bapak Ibu. Kemudian contoh aktivitas pembelajaran dalam word games. Yang pertama kuis interaktif. Kemudian ada simulasi. Jadi mainkan game simulasi untuk memberikan pengalaman belajar yang nyata dan interaktif. Ketiga, cerita interaktif. Jadi gunakan game ini untuk meningkatkan kemampuan membaca dan pemahaman mereka. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari di mana ini di mana, silakan buka fitur-fitur word gamesnya nanti. Caranya nanti ya kita bahas. Oke, selanjutnya tantangan dan solusi penggunaan word games. Jadi Bapak Ibu di mana ada tantangan di situ ada solusi. Di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Dalam surah Al-Insyirah Bapak Ibu pernah baca? Inna ma'al usri usra. Di mana ada kesusahan, bersama itu ada kemudahan. Ditekan lagi dalam ayat berikutnya, fa inna ma'al usri usra. Maka di mana ada kesusahan, Bapak Ibu ada kemudahan. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu susah. Nah, begitu ya, Pak Aswar. Jangan yang susah-susah dikasih password, yang mudah-mudah tidak dikasih nih. Jadi berbarengan dengan ada kesusahan, ada password, begitu ya. Lanjut, jadi pertama ketersediaan perangkat. Jadi pastikan semua siswa memiliki akses perangkat yang kompatibel dengan word games ini. Kemudian akses internet ini tantangan dia Bapak Ibu. Jadi pastikan koneksi internet di kelas stabil ya dan cukup cepat untuk menjalankan word game ini. Jadi Bapak Ibu kalau wifi-nya rada-rada macet mati lampu, siapkan begini, ada plan A, plan B, hotspot key. Tidak ada habis kota pinjam ke HP-nya password. Plan B, plan C, banyak peserta yang hadir. Oke, banyak guru teman-teman guru yang bisa ditempati minta tolong ya seperti itu. Oke, kemudian pemilihan game yang tepat. Jadi pilih sesuai game yang sesuai dengan usia tingkatan kelas ya dan tujuan pembelajaran siswa. Kemudian manajemen waktu. Jadi usahakan Pak, jangan word games ini dijadikan sampai satu pembelajaran penuh. Jadi gunakan secara efektif dan jangan terlalu lama agar tidak mengganggu ritme pembelajaran karena banyak yang tidak dalam kegiatan pembelajaran modul ajar itu ada tujuan pembelajaran, itu semua yang mau disampaikan kepada siswa. Ada kegiatan pendahuluan, inti itu semua ritme-ritmenya harus jelas. Jadi tidak harus permainan ini seharian pun kita mainkan, tidak seperti itu ya Ibu. Oke, dan terakhir, jadi tentunya harapan kumpulannya dengan games ini menawarkan berbagai banyak manfaat dalam pembelajaran dan saya rasakan sendiri Bapak Ibu. Nah, seperti tentunya dengan meningkatkan keterlibatan para peserta didik, memperkuat pemahaman konsep mereka tentang apa yang kita ajarkan dan memperkaya pengalaman belajar. Kemudian terakhir harapan kita ke depan semoga karena fitur ini membantu kita, jadi doa kita tentunya semoga fitur-fiturnya lebih menarik dan bermanfaat bagi peserta didik dan siswa ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya akan langsung masuk ya Bapak Ibu ke jadi pertama kita masuk ke aplikasinya dulu ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Enter. Kemudian Bapak Ibu
sign up. Ini, Ibu sudah masuk langsung di sini. Bisa Ibu langsung masuk di sign in with Google atau bisa masukkan akun belajar. Bisa pilih salah satunya lagi Bu. Masuk Ji, tetap masuk. Kemanapun Ibu mau masuk Ji. Lewat manapun. Penting masuk ya intinya. Oke, kita login ya. Jangan salah paham ya Bapak Ibu ya. Oke. Biasanya kalau aplikasinya di laptopnya Bapak itu menggunakan bahasa asing ya, bisa Ibu masuk di sini. Oke? Karena saya sudah ubah dari pengaturannya, karena biasanya orang di laptop yang baru buka ini pasti dalam bahasa Inggris misalnya. Jadi buka begini. Terbuka nih. Pilih mana kira-kira Bapak Ibu? Bahasa dan lokasi. Biasanya language and location. Ini dalam bahasa Inggris. Oke? Seperti itu. Pilih pakai Indonesia. Kemudian hargai bahasa Indonesia. Bahasa Persatuan Indonesia. Bahasa apa sih? Ini Indonesia ya? Bukan Inggris. Kemudian atur skala waktu pakai mungkin Kuala Lumpur, Singapura. Oke ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita buat kita masuk ke dalam. Ya. Kemudian buat aktivitas, silakan mungkin berkreasi dalamnya. Yang sudah jadi seperti saya ini, saya buka dulu ya. Buat aktivitas. Oke. Jadi buat aktivitas. Cukup misalnya 3. Karena ini akunnya bukan yang pro Bapak Ibu ya, jadi saya sudah dibatasi untuk menggunakan template seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian buat Oke, jadi buat aktivitas, kemudian pilih template di bagian bawah. Di sini ada fitur-fiturnya, permainan pencedokan, membuka kotak, mencari kata, quiz game, benar atau salah, diagram berlabel, teka-teki silang, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita buat ya Bapak Ibu contoh pemutusan suara. Kita langsung di sini saja ya. Jadi kalau yang sudah jadi itu masuknya di aktivitas saya. Contoh, jangan soal baru. Kita bikin soal baru ya Bapak Ibu. Kita buka bikin soal baru. Ini yang sudah ya. Ada satu yang kemarin itu. Kita edit konten dulu. Oke, sebentar saya jelaskan nanti caranya Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah ini Bapak Ibu jadi soal tak, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa langsung mulai dan bisa langsung berganti template di sampingnya Bapak Ibu. Bisa pilih kuis, anak gerak, ini yang di bawah. Ada ya, berbagai macam template di bawahnya tadi. Bisa kita ubah-ubah. Contoh. Ketuhanan yang adalah Pancasila ke. Ini kan karena template-nya adalah bisa seperti ini. Kalau dia kuis, ada di template-nya. Jadi satu soal bisa berbagai macam fitur game ya, template Bapak Ibu. Ketuhanan yang Maha Esa adalah Pancasila yang ke. Ini sebenarnya Bapak Ibu bisa lawan sebenarnya satu orang. Saya yang tinggi sekali. Anak-anak bisa kita ajak bermain dengan mereka sekan itu di atas. Seperti itu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Ibu Ocha bisa tampil di atas ketinggi-tinggi.
Atau naik langsung di atas Ibu. Nah, kita harus fokus ya sebagai guru. Tunggu pelan-pelan. Oke, Tuhan yang Maha Esa, anak-anakku adalah Pancasila. Tunggu dulu. Oke, satu hati bersamaan di karena baru satu soal. Jadi ini seperti itu ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk games World Games ini. Jadi untuk gampang sekali untuk pembuatannya Bapak Ibu ya. Contoh video pelaksanaan yang pernah saya buat menggunakan itu ada di sini Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Ini kalau roda acak ya Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu penggunaan. Ya, siswa saya aktif sekali Bapak Ibu ya, jadi harap maklum. Ini yang kita inginkan ya Bapak Ibu, mereka berpartisipasi aktif, karena yang terlalu aktif ini. Akan berkurang soalnya seperti itu Bapak Ibu setiap ya yang sudah dijawab akan hilang. Contoh ini kenapa masih ada satu ya Bapak Ibu yang segini. Nah ini kalau dia dalam bentuk kuis. Oh di atas sih. Jadi untuk fitur ini bisa sampai 100 soal Bapak Ibu, kita masukkan ke soal di dalam. Ya, itu Bapak Ibu kita gunakan dalam permainan dalam kelas. Jadi Bapak Ibu kalau mau kasih tugas ketika di rumah boleh dengan cara kita share ini agar kita publikasikan kepada mereka. Cara yang seperti apa? Seperti ini ya Bapak Ibu. Caranya
Tadi kita masuk di aktivitas saya, kemudian, nah ini, kemudian saya ini ya Bapak Ibu, ini, salah, buka dulu ya Bapak Ibu, buka dulu, udah, kemudian kita bagikan, lihat sini bagikan, bagikan, ya. Kemudian bagikan halaman. Ini kalau kita mau kasih tugas di rumah atau di sekolah juga kalau bawa di HP masing-masing siswa. Nah, kemudian publikasikan, salin linknya, kemudian masukkan ke grup data masing-masing. Misalnya di KKG saja Bapak Ibu ya, KKG umum ya. Ini. Nah. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan sekarang soal PAI itu. Hadiahnya dengan senyuman. Oh, hadiahnya ini Bapak Ibu, kue di sini. Yang dapat 100 ya. Oke, itu jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan langsung di HP. Baik, dengan mudah gampangnya ini Bapak Ibu bisa diaplikasikan sebenarnya. Oke, jadi saya kira cukup untuk materi yang bisa saya sampaikan terkait tentang media pembelajaran yang interaktif melalui word games. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tentunya diaplikasikan dalam proses atau pembelajaran Bapak Ibu di kelas nantinya. Kalaupun ada pertanyaan atau kendala, bisa dihubungi saya langsung atau teman-teman yang pernah menggunakan fitur-fitur games ini Bapak Ibu. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi pemaparan materi dari narasumber kita Ibu Gita SPDI dan PDGR. Sangat menarik tentunya Bapak Ibu ya. Di kegiatan kita ini juga sedang bergabung Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 3 Wilayah 2. Kami ucapkan selamat bergabung, dan selanjutnya tentunya kegiatan kita ini didukung penuh oleh Ketua Gugus kita Ibu Nuranda Suwardi MNPD, Ketua Gugus 3 Wilayah 2 Kecamatan Sungai Terkale, dan tentunya Ibu Haja Sukmawati SPDMPD, pengawas wilayah 2 Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tangkap tadi beberapa materi dari Ibu narasumber kita bahwa apa pentingnya pembelajaran interaktif. Tentu di zaman modern seperti ini, di zaman gadget yang sangat canggih, tentunya kita sebagai guru bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada, terutama menggunakan word call. Apa sih pentingnya tadi yang dikatakan Ibu narasumber kita, pentingnya pembelajaran interaktif? Nah, tentunya meningkatkan minat dan juga motivasi belajar siswa. Nah, dan yang selanjutnya adalah memberikan umpan balik secara langsung. Nah, dan kemudian meningkatkan kolaborasi dan kerjasama mereka. Nah, kemudian selanjutnya lagi manfaat terkhusus untuk ngobrol tadi adalah yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa, yang kedua memperkuat pemahaman konsep, yang ketiga meningkatkan kemampuan berkolaborasi, dan yang terakhir memperkaya pengalaman belajar. Nah, jadi saya kira itu dari pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab, mungkin 1 sesi atau 2 sesi. Setiap sesi kita beri berapa itu? 3 pertanyaan. Ya, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang ada di sini bisa ingin memberikan pertanyaan, bisa. Ya, ada?
sangat mudah dipahami Bapak Ibu. Ya, tentunya simpel sebenarnya, Bu. Ya, simpel sekali. Ya, yang penting kita mau melakukan. Jadi ya tinggal bikin visual seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Ya. tandai yang benar toh. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sangat jelas. Nah, atau sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, karena tidak ada pertanyaan, artinya peserta kita pada hari ini Sangat pintar-pintar ya. sangat menerima dengan baik materi kita pada hari ini. Oke, jadi saya kira itu kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang bergabung secara online untuk tetap memperhatikan absen yang akan dibagi di kolom chat pada saat tampil online nanti tanggal 7 Oktober. Daftar hadir itu akan meminta yang pertama tadi bukti mengikuti komunitas belajar bagi bukti kebudayaan Kabupaten Soreang. Yang kedua, bukti mengikuti kegiatan online ini, kegiatan berbagi praktek baik. Dan yang ketiga, mengisi nama narasumber. Nah, tadi saya sudah perkenalkan dan narasumber kita juga sudah memperkenalkan diri. Nah, jadi nanti ada pertanyaan. Dan yang salah jawaban narasumbernya, bocorannya tidak akan diberikan sertifikat. Jadi seperti itu. Nah, jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Karena tadi Ibu narasumber kita memulai materinya dengan pantun, jadi saya sebagai moderator pada hari ini merasa tertantang juga untuk membuat pantun. Ya, harus dipersiapkan ini. Apa-apa itu harus dipersiapkan. Berbagi praktik baik hari ini sungguh bermakna. Ilmu baru kita dapatkan. Semoga semua jadi bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, setelah rangkaian acara yang menarik tentunya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada kegiatan hari ini, dan tentunya kepada Ibu narasumber kita, Ibu Gita SPDI MPD GR yang berkesempatan hadir berbagi praktik baik, berbagi praktik baiknya pada kegiatan kita hari ini. Sekali lagi saya pantun lagi sekali lagi untuk menutup kegiatan kita terkait tentang materi kita pada hari ini. Gereja canggih semakin modern, teknologi terus berkembang, berbagi praktik baik telah usai. Mari kita kembangkan untuk pembelajaran interaktif masa depan. Oke. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.